semuanya. Anda ikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Welcome back to podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Oke, episode kali ini pemirsa kita akan bahas ya tentang filosofi kopi. Nah, kopi ini bukan hanya sekedar minuman tapi gaya hidup nih. Dan tentu saja sudah hadir ya untuk kita bersama-sama bintang tamu yang luar biasa, kece-kece juga gitu ya. Kita sapa yang ganteng-ganteng hari ini ya dalam podcast RRI Nabire untuk episode kali ini. Ini ya, saya mau perkenalkan dulu nih yang pertama yang punya Kasuari Kopi ini, kopi andalan di Kabupaten Nabire, ada Kak Faisal. Halo. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik untuk pada hari ini. Sehat ya? Sehat, senang sekali diundang di podcast terkece ini. Yes. Oke, selain yang punya kopi Kasuari ya pemirsa, kita juga sudah kedatangan bintang tamu kita yang punya Cafe Komoke Kopi Nabire. Siapa yang tidak tahu Komoke Kopi Nabire nih? Ya ini alamatnya pas tepat di depan RRI Nabire nih. Langsung saya kita sapa ada Kak Hanum. Halo Kak Hanum. Halo. Gimana kabarnya Kak Hanum? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Sehat ya? Iya luar biasa. Ini nih yang tanya Komoke Kopi itu yang mana yang lagi kita tempati saat ini nih. Oke. Kak Hanum dan juga Kak Faisal, ini kita santai saja ya. Kalau misalkan kita bicara soal kopi ini kan banyak gitu ya. Banyak sekali, apalagi topik kita episode kali ini dalam podcast RRI Nabire itu kopi bukan hanya sekedar minuman tapi gaya hidup nih. Ya, nah kalau sudah masuk di gaya hidup, ini pasti banyak hal sekali yang menjadikan kopi ini sesuatu yang sekarang ini sangat diminati dan sangat berharga. Rasanya kalau misalkan tidak minum kopi itu kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau Kak Faisal dan Kak Hanum gitu juga? Ya seperti itu. Ada yang kurang? Tiap pagi dan setelah aktivitas atau sebelum aktivitas biasanya. Oh ya, minum kopi ya. Seperti aku tanpa kamu gitu ya. Oke. Nah ini kita mungkin mulai dulu dengan sejarah kopi nih. Nah kan bangsa yang besar ini kita harus tahu dulu nih tentang sejarah gitu kan. Nah ini boleh diceritakan atau dikasih tahu nih sama pemirsa, sama semua orang gitu ya dalam podcast RRI kali ini. Menurut owner Kopi Kasuari dan owner Komoke Kopi ini apa sih itu sejarah dari kopi itu sendiri? Boleh. Ini mana dulu nih? Kak Faisal dulu boleh ya? Oke, dari saya boleh. Sepengetahuan saya tentang dunia kopi itu ditemukan di salah satu Timur Tengah. Itu kalau nggak salah tahun 30-an sekian lah. Nah terus dia masuk di Indonesia itu di tahun 40-an. Jadi itu varietasnya itu Arabica. Nah dan ternyata kopi yang bertahan dan tumbuh tuh hanya di 3 tempat, yaitu di Aceh Gayo, Sulawesi Tengah Toraja, dan Nabire Dogiai Papua Tengah. Jadi gitu. Jadi itu masuknya di tahun 50-an untuk di Papua. 50-an ya? Ya, betul. Iya, saya belum lahir tuh. Oke, tahun 1950 ya, lama sekali berarti ya. Oke, nah ini kalau kan Kak Faisal ini owner Kasuari Kopi. Nah, kalau untuk kopi yang digunakan ini apa biasa kalau di Kasuari Kopi? Kami saat ini memproduksi kopi lokal yaitu Arabica Monamani, varietasnya Tipika. Jadi ketinggiannya 1600 mdpl, itu ada beberapa distrik di Dogiai. Oke, itu yang paling yang kami untuk saat ini cuma fokus ke produksi kopi itu. Oke. Ini berarti kalau untuk produksinya secara kontinu gitu ya, didatangkan. Betul. Gitu. Untuk tahun kemarin itu kita sudah dipecah telur di 2 ton untuk produksi. 2 ton ya, gila. 2 ton. Banyak ya? Banyak. Oke, luar biasa. Tapi itu di Nabire di mana saja? Kami produksinya di alamatnya Jalan Samratulangi OYH. Terus kami punya outlet juga di pusat oleh-oleh kopi di Bandara di Gate 2 lantai 1. Oke, terus kalau distribusinya di sini sudah kemana-mana juga nih? Untuk saat ini kita distribusi di Nabire sama seluruh Papua, ada beberapa kafe di wilayah Jawa Tengah. Kita juga kemarin sempat ekspor ke China,
tahun ini di Dubai, di Kanada dan juga Jepang. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan nggak sih? Boleh sekali. Oke, keren ya. Oke, dan Kak Faisal, saya ke Kak Hanum dulu nih. Nah, kalau Kak Hanum sendiri tadi kan ini dari tahun 1950 ya, untuk sudah masuk di Papua sendiri ya. Oke, untuk kopi. Nah, ini Kak Hanum gimana nih menurut Kak Hanum tentang sejarah kopi, apa yang Kak Hanum tahu? Kalau untuk sejarah kopi, karena saya baru di dunia kopi, jadi mungkin tidak banyak yang saya tahu tentang sejarah kopi ini dari mana, tapi tahu apa asal kopi ini dari mana. Oke. Jadi yang saya tahu, kopi jenis Arabica ini berasal dari Timur Tengah. Oke. Nah, itu yang saya tahu. Nah, yang saya tahu juga jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia ini ada Arabica dan Robusta. Nah, yang kita pakai di kedai Komoke jenis Arabica dari Dogiai, Lanijaya, dan Tiom, ada juga dari Tiom kita pakai. Oke. Berarti di Komoke ini jenis-jenis kopi yang disajikan itu dari mana tadi, Kak? Dari Dogiai ada, dari Lanijaya ada, dari Admissible ada, dari Tiom ada. Oke, itu sudah bentuknya bubuk apa masih biji kopi nih? Jadi kita gunakan beans ini untuk produksi espresso. Jadi dia sudah roast bean, sudah di roasting atau disangrai. Oke, sudah di roasting ya, terus sangrai. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, sekarang Kak Faisal dan Kak Hanum, ini kalau kopi dengan gaya hidup. Nah, kopi dan gaya hidup ini kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Oke. Nah, kalau Kak Faisal sendiri tadi kan sudah bilang minum kopi itu pagi itu harus gitu ya. Nah, kalau apa sih yang Kak Faisal lihat tentang gaya hidup terlebih khusus untuk penikmat kopi di Kabupaten Nabire ini? Oke, untuk saat ini kita sudah bisa lihat khususnya di Kabupaten Nabire itu mobilitas teman-teman para pekerja itu sudah mulai tinggi. Jadi untuk mungkin seperti menambah imunitas atau imbus ya, mungkin dengan minum kopi itu sudah sangat cocok saya lihatnya. Jadi seperti mungkin lembur atau mungkin aduh saya kayaknya nih nggak sempat istirahat nih, kayaknya saya harus lanjut kerja, kayaknya memang kopi itu wajib. Nah di sini juga kami membuat produk. Jadi produk yang memang khusus buat teman-teman yang memang mobilitasnya sangat tinggi, yaitu kita buat produk take away gitu. Oke, jadi ada inovasi ya untuk betul. menjawab gaya hidup tadi itu ya, Jadi kebutuhan kita itu. punya produk solusi. Oke. Biasanya paling banyak untuk yang pesan kopi atau yang minum kopi itu di waktu-waktu kapan aja, Kak? Kalau untuk kami di sini kita sudah terapkan, memang sudah jarang nongkrong, jadi memang teman-teman bisa take away, nggak di sini. Jadi rata-rata di jam pagi itu jam 10, terus setelah makan siang memang itu paling pas sih untuk jam rawan ya. Ya betul. Rawan mengantuk gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan dari hari Senin sampai hari Minggu itu berarti selalu ada saja gitu? Ya selalu ada saja. Ya untuk di bandara juga kami buka pagi sampai siang sesuai penerbangan, itu juga rata-rata juga ngopinya juga gitu jam pagi sama siang. Oke. Nah, kalau untuk di kedai Komoke sendiri nih gimana nih Kak Hanum? Ini paling banyak yang datang untuk menikmat kopi ini kapan saja gitu? Kalau Komoke kita masih di jam setelah makan siang, karena kita baru buka jam 10 pagi. Ya, jam 10 ke jam 12 itu masih untuk sejauh ini belum banyak yang untuk ngopi pagi. Mungkin ada tempat lain yang mereka kunjungi. Untuk di Komoke sendiri gitu. Jadi kalau untuk yang jam-jam rawannya untuk ngopi di Komoke itu jam 1 untuk mungkin habis makan siang,
Nah, kalau sudah jam-jam sore juga sudah lumayan ramai. Banyak juga. ya. Nanti Oke. ramenya puncaknya itu mungkin jam-jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, memang untuk lepas-lepas Capek ya. lah. Oke. Nah, ini kalau gaya hidup berarti kan bukan hanya kayaknya kopi sudah tidak mandang gender ya. Ya sudah bukan tabu lagi deh. Oh ya. Itu biasa kalau misalkan cewek-cewek nih, kan kalau yang cowok atau bapak-bapak itu sudah biasa gitu. Nah, kalau misalkan sepengalaman Kak Faisal dan Kak Hanum sendiri ya, ini dua-duanya owner kopi ya. Nah, ini gimana nih kalau untuk yang perempuan atau cewek-cewek ini biasanya suka juga minum kopi atau ada pembeda nih antara laki-laki dan perempuan nih? Sebenarnya untuk customer laki-laki dan perempuan memang mungkin ada bedanya. Kalau laki-laki mungkin lebih suka, ada laki-laki juga yang suka kopi yang tidak terlalu pahit, ada yang suka kopi yang strong. Perempuan juga begitu, ada yang memang tidak suka pahit sama sekali. Oh, ada juga. Ada sebagian perempuan juga ada yang pesan kopi hitam americano es, americano panas, ada juga. Jadi rata-rata yang selama datang yang customer yang datang ke Mokep, perempuan atau laki-laki campur manis. Oke. Jadi nggak harus yang non kopi, bukan. Selalu ada kopi ya. Mereka pesan kopi. Kadang juga coklat. Gitu, Oh gitu. gitu-gitu. Biasa kayak mungkin ada latte Ya, atau apa gitu ya, ada di mix gitu ya, campurannya gitu. Oke deh. Tapi kalau misalkan terlalu pahit, lihat Kak Faisal sama Kak Hanum aja nanti manis. Manis ya betul. Oke, kalau Kak Faisal gimana nih menurut Kak Faisal? Kalau untuk kami memang brandingnya sudah kopi, kami produsen kopi, jadi kita sudah tidak menerapkan non kopi lagi. Oke. Jadi teman-teman yang datang ke kami ya harus wajib tahu kami cuma hanya menyediakan kopi. Gitu. Oke. Di situ kita akan memberikan pengetahuan gimana sih cara ngopi yang baik dan benar, gimana sih cara menikmati kopi yang baik dan benar. Nah, itu adalah tantangan buat kami untuk menarik pelanggan, bukan hanya sekedar ingin tahu tapi bisa cinta dengan kopi. Jadi gimana nih Kak caranya mengetahui cara menikmati kopi yang baik dan benar? Oke, jadi kita harus wajib menikmati kopi tanpa gula, tanpa wajib ya? susu. Jadi kita harus base dasarnya apa sih kopi ini? Nah, kita lihat apa sih pembeda kopi Papua yang unik ini dengan kopi-kopi lain di Indonesia. Nah, mungkin kita bisa lihat dari aroma, rasa, dan juga visualnya. Nah, di situ kita bisa tahu dan gimana sih cara nikmatinya. Nah, ketika mereka sudah mengetahuinya, nah mereka bisa menikmati. Nah, untuk saat ini gender sudah sama sih, mau cowok atau cewek, mau anak-anak muda atau lansia, itu mereka sudah bisa menikmati kopi sesuai kebutuhan mereka. Jadi ada tarafnya. Saya baru menikmati ya, baiknya kopinya sekian, kita kasih latte dengan sedikit sentuhan manis. Nah, ketika itu sudah berjalan beberapa minggu atau bulan, sudah kami kasih naik sampai dia bisa menikmati kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Ini apa sih jenisnya? Di situ kalau kita ke itu base espresso itu yang memang udah di hardnya, terus di mediumnya mungkin kita pakai latte walaupun dia nggak ada pemanis tapi kan ada milkinya. Ada juga di americano gitu. Oh iya. Oke siap. Berarti baiknya itu kalau minum kopi harus pakai gula atau tanpa gula sih Kak? Baiknya kalau kita ingin menikmatinya itu non gula sama milk sih. Oh ya. Tapi sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi teman-teman, saya sarankan kita punya imunitas pagi ini atau hari ini apa, kebutuhan kita untuk apa. Nah, itu kita gunakan. Seperti contoh nih, kayaknya ini saya mau kerja berat ini hari ini ya, mau nggak mau saya harus pakai espresso. Tapi kayaknya saya mau pengen santai ya, mungkin saya bisa pakai latte begitu. Okay. Jadi ada waktu biar kita sama tubuh kita itu
balance dengan menikmatinya. Oke, jangan berarti masing-masing tubuh karena beda-beda juga Beda-beda, ya, iya. Kak ya. Oke, berarti kalau Kak Faisal ini apa? Condong kemana nih? Kalau sebagai pembuat kopi dan penikmat kopi nih. Oke, jadi tiap hari kita sangrai, di situ juga kita ada dalam proses memproduksi kopi itu bukan hanya roastery saja, tapi kita ada cupping session. Jadi kita mengetahui rasanya gimana. Jadi rata-rata sih tubruk. Oke. Gitu. Jadi kita di medium course dengan mungkin 12-11 gram. Langsung air panas dengan 92 derajat. Nah, di situ kita 3 menit kita diamkan terus kita rasa. Nah, itu cara menentukan aroma, rasa dan kualitas kopi. Berarti kalau yang sudah paham kopi nih dari aroma saja udah tahu ya Kak ya. Iya, bisa. Oke, luar biasa. Nah, kalau Kak Hanum sendiri nih gimana nih Kak Hanum? Cara menikmati kopinya gitu. Apa mungkin kalau Kak Hanum lebih condong kemana nih? Tapi biasanya kalau laki-laki lebih suka yang strong ya. Kalau saya sebenarnya lebih tergantung cuaca. Wih, sekarang cuaca panas, hujan beda ya. Kalau salju. kalau cuaca hujan kita minum mungkin bisa kopi tubruk atau americano panas. Bisa juga kita minum kopi filter manual brew. Itu namanya V60. Jadi kalau panas kita minum americano tanpa gula. Ya memang americano tanpa gula. Americano es bisa. Oke. Jadi kalau malam begitu kita nyantai, kita bisa minum americano pakai gula karena kita manusia kan butuh sumber energi. Jadi dari manis gula itu. Oke. Ya kalau saran saya untuk lebih ke sehat kurangi gula. Iya, kurangi gula ya. Kopi tanpa gula lebih nikmat. Lebih nikmat. Sehat juga mungkin ya Kak? Ya sehat lebih ke kita lebih berenergi lah kalau beraktivitas. Kalau kita kebanyakan gula juga kan Tidak bagus ya. Kurang bagus. Berarti biasa kan kalau minum kopi itu bisa dijadikan suplemen juga mungkin ya. Jadi mungkin sebelum berolahraga atau itu sudah jadi sebelum gaya hidup. ini, iya kan? Gaya hidup. Sudah jadi gaya hidup. Iya. Tapi memang seperti itu Kak ya. Memang seperti itu. Jadi untuk kebetulan saya juga senang olahraga. Jadi ternyata di suplemen itu sebelum pre-workout itu, sebelum kita mau olahraga kan ada beberapa suplemen. Itu kadang kita biar membakar cepat kalori atau imunitas kita tambah bergairah lagi olahraga. Ternyata semua hampir 80% mengandung kafein. Oh. Tapi itu kan bahan yang maksudnya telah jadi produk yang telah dicampur. Nah, gimana caranya kita kan mau olahraga. Tujuannya mau sehat nih. Nah, kita juga harus pre-workoutnya dengan bahan alami, yaitu kopi. Oke. Bahan alami gitu ya. Mungkin bukan hanya untuk olahraga, tapi bisa juga jadi obat sakit kepala. Oh iya, Jadi Kak Hanum kayak gitu juga. Saya pernah baca di salah satu merek obat ada kandungannya dalamnya kafein. Berarti selama kita minum kopi sebelum minum kopi kepala sakit terus kita minum kopi Udah nggak sakit lagi. sudah nggak sakit lagi. Karena memang saya baca di dalam kandungan Kafeinnya. obat sakit kepala ada kafein. Berarti kita bisa minum, bisa jadikan obat juga untuk sakit kepala. Oke. Kopi itu. Oke, Kak Hanum dan Kak Faisal kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, kayaknya makin seru saja ya untuk pemirsa. Nanti kita kembali lagi untuk menyapa Anda ya, masih bersama kami di podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Anda masih mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Hai, Anda masih bersama kami di podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif.
Masih nih bersama kedua bintang tamu kita, ada Kak Faisal dan juga Kak Hanum ya. Iya, tentu saja ini yang punya Kopi Kasuari dan juga kedai Komoke Kopi di Nabire gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kita semua ya. Tadi kita sudah tahu, sudah banyak ngobrol juga tadi ya Kak Faisal dan Kak Hanum tentang kopi dan gaya hidup. Tadi sudah dapat ilmu juga bagaimana sih cara menikmati kopi yang baik dan benar gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih ya Kak Hanum dan Kak Faisal, ini sekarang ini kan kopi ini ternyata bisa membuat orang-orang bisa berinteraksi lebih banyak gitu ya. Bisa membangun silaturahmi juga gitu ya. Nah, ini menurut Kak Faisal dengan Kak Hanum ini gimana nih? Dan kemudian apakah peran untuk membangun kopi ini sangat berperan untuk membangun komunitas dan juga interaksi sosial atau gimana? Silakan nih, Kak Faisal dulu boleh? Boleh. Jadi memang betul, khususnya itu kopi di teman-teman kafe, mungkin di resto atau coffee shop, itu sudah mulai membangun kalau secara tidak langsung menjadi sebuah komunitas. Oh, oke. Gitu. Jadi yang satunya kadang kita nggak kenal di jalan ketika kita sudah nongkrong, sudah satu meja, sudah satu frekuensi ngopi itu kadang sudah bikin obrolan menarik, itu akhirnya sudah jadi komunitas. Mungkin seperti sekarang ini kan sudah banyak komunitas olahraga. Mungkin apalagi sambil ngopi nih, ayo kita ngopi dong sambil ngobrolin apa yang nanti kita mau lanjutkan ini untuk besok misalkan. Jadi memang itu perannya sangat penting, apalagi komunitas sekarang itu sudah sangat hebat-hebat ya. Punya banyak program untuk interaksi ke masyarakat, terus bagaimana sih cara mereka juga membuat komunitas yang berguna untuk hak sekitarnya gitu. Oh gitu. Berarti ada tidak kayak mungkin yang tadinya tidak punya kenalan gitu, misalkan di Nabire gitu kan sekarang banyak pekerja-pekerja yang banyak juga datang ke sini gitu kan. Nah, berasal dari kopi, asal nongkrong terus kemudian jadi satu komunitas itu ada juga. Ada juga. Banyak ya? Banyak sekali. Apa saja itu biasa gitu Kak? Komunitas-komunitasnya apa saja gitu di sini? Mungkin di sini banyak komunitas olahraga, mungkin sekarang ada running ya sekarang, terus mungkin ada futsal, sepeda, terus mungkin basket, bola. Apalagi ada teman-teman juga yang nge-gym, terus juga ada jangan sampai motor lebih banyak lagi komunitas motor. Lebih banyak lagi. Iya, betul. Iya. Dan rata-rata tuh mereka kopdarnya itu ya di kafe. Yuk kopdar yuk. Ah, di situ seketika menjadi sebuah komunitas baru lagi. Jadi anak-anak motor sama A sama B akhirnya ngumpul. Ya sudah malah lebih besar lagi. Oke. Gitu. Jadi sangat menguntungkan adanya cafe coffee shop menjadi ruang bagi teman-teman komunitas. Oke, berarti berawal dari kopi saja nih ya. Berarti kopi itu tidak sesederhana hanya kopi saja ya. Oke, gitu. Nah, ini kalau untuk Kak Hanum sendiri kan misal di Komoke gitu kan di sini gitu kita lihat. Ini banyak juga komunitas-komunitas yang kumpul di sini gitu, Kak. Sebenarnya bukan hanya komunitas. Tapi untuk dunia kerja juga dari yang belum punya kerja datang ke kedai-kedai kopi mendapat jaringan, kita bisa dapat kerja dari mereka yang kita tidak kenal. Sampai sehebat itu ya, seluas itu ya untuk kopi ya. Nah, yang sebelumnya tidak tahu soal pembangunan jalan, untuk proyek-proyek yang memang tidak untuk umum, kita bisa tahu dari orang-orang tertentu. Oh gitu. Ya. Semua di obrolan di kopi ya. Ya, betul. Oke. Berarti kopi ini tidak hanya sesederhana minuman saja, tetapi sudah menggabungkan, menyatukan banyak orang juga gitu ya. Betul. Persepsi juga gitu ya. Persepsi juga. Kadang-kadang kan kalau minum kopi, tidak ada kopi, tidak bisa mikir gitu. Tidak bisa mikir. Kadang kita juga harus lihat ini customer kita ini moodnya gimana ini. Mungkin ada kerjaannya di kantor yang bikin dia ribet, penat, ya jangan diganggu. Mungkin dia lagi butuh self healing untuk sendiri. Nah, tapi ketika ada yang customer memang dia kayaknya harus dihibur ini. Dia senangnya ya kita ini. Oh, jadi
apa ya, pelajaran-pelajaran psikologi juga Iya. mesti ada gitu ya. Iya. Oh, ada juga. Ada. Berarti Kak Hanum sama Kak Faisal juga paham gitu ya Paham. tentang face orang ini kayak mana nih kayak gitu. Apalagi kata-kata gini seperti biasa ya. Nah, Itu apa tuh? Saya nggak tahu juga kan. Macam Kak pesan apa seperti biasa ya. Nah, itu kita harus oh kemarin dia minum apa ya? Oh gitu. Mengandung makna yang tidak biasa tidak gitu biasa. ya. Berarti kalau Kak Hanum pengalamannya ada juga yang kayak gitu. pengalaman untuk yang customer datang yang memang sudah biasa datang, teman-teman datang panas atau dingin. Yes. Kalau sudah bilang dingin ya sudah kita sudah tahu itu. Oh gitu, tidak Ya, perlu bilang tidak perlu bilang espresso, americano, ya, latte nggak tidak perlu lagi. Kadang juga kita tanya americano atau kopi susu panas. Nah, tapi kalau memang sudah terbiasa dengan customer yang datang, yang teman-teman, kita cuma tanya panas atau dingin. Tapi nah terus ada satu momen kalau customer itu sudah pesan lemon tea berarti lagi pilek. Oh begitu. Yang biasanya pesan kopi. Berarti ada lagi minum obat. Oh begitu. Oh iya kan kalau minum obat nggak bisa minum kopi ya. Butuh jeda waktu jeda gitu waktu, ya. Gitu. Siap. Oke, terus kalau misalnya ada yang tiba-tiba datang putus cinta gitu, Nah, tahu juga berarti ya Kak Tahu Faisal juga sama kita Hanum? bisa baca juga. Dari mananya tuh? Saya berarti kalau datang tidak boleh putus cinta. Nanti ketahuan gitu ya. Biasanya langsung pesan yang espresso. Oh begitu. Oh ada kayak gitu. Nggak sih, tapi jujur untuk sekarang saya lihat ya di mana-mana tempat itu kafe, coffee shop, terus itu warkop itu sudah seperti rumah kedua. nah. Rumah kedua ya. betul. Tapi jangan tidak pulang ke rumah juga, bahaya betul. tuh. Dan juga ada malah bilang kayaknya ini udah jadi kantor kita deh, tempat kerja kita deh. Oh, oke. Semua kan mobilitas di mana saja, kita bisa kerja di mana saja, semua sudah mobile. Sekarang mana kita cari jaringan yang nyaman, aman, tempat yang nyaman, kopi yang enak. Oke, tempat nyaman, kopi yang enak. Ya. Itu faktor ya. Faktor. Oke, berarti di sini juga kayak gitu. Tapi di sini saya lihat di Komoke ada buku-buku gini juga ya. Jadi bicara tentang rumah kedua. Di rumah kedua ya. Luar biasa ini rumah kedua. Jadi kita datang itu mau bangun tidur, mau pakai. Jadi kita sudah tidak pikir, aduh datang ke sana pakai sepatu ke tidak. Oh. Jadi kan anak Nabire kalau kita pakai sepatu pasti ditanya mau gimana, dari mana, pasti begitu. Kita kulturnya Nabire masih kalau mau jalan dengan sepatu selain kerja pasti ditanya. Ada tujuan gitu ya, ke acara pakai sepatu atau mau apa kemana gitu. ini? Oke, berarti di tempat kopi itu Di tidak tempat- mesti yang kayak tidak gitu. tidak mesti itu. Mungkin ada tempat-tempat yang memang terlihat mewah, mungkin masuk dengan tanda kutip gengsi, adu gengsi. Tapi di Komoke tidak begitu. Siapa saja ya. Siapa saja. Yang tadi tuh Kak Tua, Faisal sama muda, Kak Hanum semua bilang masuk. rumah kedua itu Ya. ya. Saya tertarik sekali dengan rumah kedua ini. Jadi memang tidak sesederhana itu. Jadi bahkan mungkin yang tadinya serasa tidak memiliki rumah, Ya. Nah, tapi sampai di tempat kopi punya Ada rumah nih, gitu ada ya. nih. Dan itu kebanyakan juga bagi teman-teman yang dari luar daerah, mungkin mereka dapat tugas kerja di sini. Iya. Kadang kalau saya pulang ke kontrakan atau di kos kayaknya ngapain? juga ya? Lihat Udah, tembok aja iya. gitu. Udah, mungkin di situ kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Akhirnya awalnya dia nggak punya teman, nggak punya komunitas. Nah, dia bisa gabung di komunitas yang sudah ada di tempat kita gitu. Oke, jadi luar biasa sekali dampak kopi ini ya, Iya, betul. untuk interaksi sosial Ya. gitu. Nah, tidak perlu munafik juga kali ya. Jadi tidak perlu pakai baju yang mewah Ya, atau apa yang mewah. itu. Datang terus Datang. bisa berinteraksi juga ya, gitu. sudah. Oke, nah Kak Faisal sama Kak Hanum. Nah, ini kan kita kalau bicara soal kopi berarti harus ada kayak erat-erat kaitannya dengan usaha gitu ya. Betul. UMKM juga gitu. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada kopi tanpa ada yang bikin, Nah. tanpa ada yang petaninya, tanpa ada yang jual gitu kan nggak mungkin ada gitu ya kan. Nah ini menurut Kak Faisal dan Kak Hanum ya, ini untuk peluang usaha dari sebuah kopi itu apa saja? Dan memangnya sebesar itu peluang untuk terlebih khusus untuk anak-anak muda, terlebih khusus juga untuk semua masyarakat di Kota Nabire ini. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab duluan nih?
Nggak mungkin kan saya lagi Oke, yang oke, jawab. oke. Kak Faisal. Jadi untuk kopi ini sudah ke ranah bisnis ya. Jadi di sini tuh ada roda bisnis, kita bisa bagi yaitu petani, terus produsen seperti roastery, terus di sini ada barista, terus ada konsumen. Jadi kalau kita tarik semuanya, ini kan semua berkaitan. Nah, kalau kita lihat dampaknya tuh luar biasa. Luar biasanya kan apa? Bukan hanya saya sebagai roastery saja, tapi ada kehidupan lain di sana yang bisa terpenuhi seperti petani. Terus di bawah saya lagi ada coffee shop, cafe sebagainya. Terus ada customer lagi. Nah, berarti bisnis ini sangat menjanjikan buat teman-teman apalagi yang baru memulai bisnis ya. Jadi kopi, cafe, coffee shop, roastery menjadi petani milenial pun juga tuh sangat menjanjikan. Itu buktinya bahwa teman-teman saya, saudara-saudara saya di pegunungan itu ada beberapa tuh sudah mulai aktif di kebun. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman di sana mereka sudah aktif di kebun. Kita selalu bangun komunikasi bagaimana sih menghasilkan kopi yang baik dan benar, bagaimana sih proses pasca panen, cara tanam, cara ini kan kita bukan hanya kejar kuantitas, tapi kita juga kejar kualitas. Nah, di sini kalau kita sudah terpenuhi semua, produksi kami semakin besar, otomatis di pasaran semakin bisa terpenuhi. Ini yang kita lihat juga kita di Indonesia adalah 3 pemasok terbesar kopi di dunia. Wow. Papua menjadi kurang lebih 25% sekian itu penyumbang kopi. Nah, berarti banyak sekali market-market yang kita bisa penuhi gitu. Jadi sudah bukan hanya B2B lagi kita ke customer menyajikan kopi, tapi kita sudah bisa ke ranah ekspor, kita sudah bisa ke ini. Jadi peluangnya sangat besar. Tapi butuh ilmu yang banyak tidak sih Kak Faisal untuk kayak kayak bisa jadikan ini sebuah bisnis yang menjanjikan gitu. Terus belajarnya kayak di mana gitu. Oke. Jadi untuk memulai bisnis ini kita harus lihat produk, people and price. Kita bagaimana kita mau ciptakan produk, kita juga harus lihat orang apa sih yang kita mau jangkau. Nah, di situ baru kita bisa tentukan harganya. Begitu. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, itu semua akan berjalan. Sekarang saya rasa banyak sekali kok webinar yang kita bisa ikuti tentang UMKM, karena jujur saya rasa sih tidak ada sekolah khusus tentang bisnis. Mungkin ada tapi tidak tidak baku. Jadi semua bisnis itu beda-beda, cara kerjanya di lapangan, cara mengatur atau maintenance-nya itu beda-beda. Nah, ketika itu sudah berjalan 3 tahun, bisnis itu saya rasa itu sudah aman-aman saja, karena bisnis yang berat itu di 1, 2 hingga 3 tahun. Oke, berarti untuk belajarnya juga ini bisa otodidak gitu ya? Otodidak, betul. Jadi semakin bisnis itu berjalan, semakin banyak kesalahan, semakin banyak juga ilmu yang kita dapat. Oke, yang penting jangan takut salah mungkin Betul. Tapi kalau membangun bisnis kan pasti antara untung dan rugi ini sudah dipikirkan, tapi jangan takut juga mungkin ya Kak ya. Betul. Biasanya kan kita anak-anak muda apalagi ya kalau mau melangkah itu kayak takut, aduh saya takut rugi. Karena kalau untung rugi itu memang ada. Pertama adalah rugi kalau tidak dijalankan. Bisnis ini macam saya punya bisnis ini gini saya mau jalankan, itu rugi sekali. Apalagi kalau rugi kalau kita cerita ke orang-orang, wah itu bisa menjadi diambil, kita punya ide karena bukan hak paten ya. Rugi sekali kalau kita hanya mendamba-dambakan atau mimpi kita akan gini. Dan untung sekali ketika kita sudah jalankan walaupun nantinya dia rugi. Oh gitu, walaupun nantinya rugi. Jadi lebih baik melangkah daripada tidak sama sekali gitu. Karena banyak sekali bisnis-bisnis lain yang kita bisa kembangkan. Kalau ini nggak bisa, ini lagi sampai kita dapat soul kita di mana sih sebenarnya. Berasal dari kopi ya. Jadi kopi itu banyak sekali yang bisa kita jadikan peluang bisnis gitu ya. Oke, nah salah satunya juga kedai kopi ya. Nah ini di Komoke ini. Nah Kak Hanum melihat ini kayak gimana gitu, bahwa ini sebagai pengalaman juga mungkin ya dari Kak Hanum,
bahwa bisa membuka usaha kedai kopi ya Komoke ini sampai sekarang itu gimana? Untuk sejauh ini karena yang saya jalani bisnis join dengan teman Rifki namanya. Jadi untuk bisnis bisa buka untuk buka sendiri atau join. Nah, yang saya pilih join. Nah, bisnis join ini sebenarnya di mata masyarakat agak sulit ya Kak. Sulit. Dan di tahun pertama memang agak berat. Tahun kedua lumayan berat. Nah, di tahun ketiga jalan sepertinya tidak semenakutkan itu bisnis join. Nah, bagaimana cara bertahan bisnis join ini sampai 2 sampai 3 tahun lamanya? Kuncinya cuma saling mengerti. Dan satu yang mungkin saya sarankan, jangan buka bisnis dengan teman dekat. Kenapa tuh? Kalau sama pacar boleh nggak sih? Kalau sama pacar mungkin saya kurang tahu kalau itu. Nah, Harus tahu dong, Kak. kenapa saya Kan bilang teman dekat ya. Kenapa saya bilang tidak bisa jangan buka bisnis sama teman dekat? Karena kalau kita sudah dekat nih, misalnya saya dengan Kak Faisal sudah teman dari kecil, sudah akrab dengan jalan hidupnya. Sudah banyak kisah yang kita lewati tanpa meributkan nominal atau uang lah. Jadi setelah itu kita buka bisnis, entah itu kedai kopi atau bisnis yang lainnya. Nah, sudah bicara tentang uang, terus misalnya ada selek, ada salah, di dalam keuangan ini. Nah, bisa jadi kita bisa jadi musuh. Oh gitu. Ya, jadi usahakan ya kita buka bisnis itu dengan teman yang kita kenal. Tidak dekat ya. Tidak dekat. Tapi harus satu Itu visi misi mungkin ya, dulu ya disamakan pengalaman dulu saya. gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah jalan jauh nih, sudah buka jauh, terus salah satunya sudah mulai bosan atau sudah sampai di titik jenuhnya, kita biarkan saja. Pertama kita biarkan saja. Ya mungkin masing-masing kita punya titik jenuh ada sendiri. Ya sudah kita saling mengerti. Ya itu kuncinya itu saling mengerti. Saling mengerti Saling ya. mengerti. Kalau mau buka usaha Ya, dengan teman gitu teman. ya. Baik. Tapi kalau solo bisa juga kayaknya. Bisa. Jadi kita lawan diri kita sendiri. Oh iya ya, kalau solo lawan diri Ya. kita sendiri gitu. Oke, berarti ini sangat-sangat membuka peluang Ya. gitu ya untuk UMKM gitu ya. Oke, nah ini berarti kalau untuk kopi sendiri di Indonesia, apalagi di Papua ya Kak ya, tadi Kak Faisal sampaikan bahwa ini kita berarti tidak kalah gitu ya dengan daerah lain, bahkan di dunia juga Ya, gitu. ya, Oke, Kak Hanum sama Kak Faisal punya pengalaman-pengalaman tidak terkait dengan kopi, bahkan sampai ke luar daerah, luar Papua atau bahkan luar negeri gitu? Mungkin punya teman-teman yang memang ini bisa dijadikan motivasi Betul. gitu. Kan kita juga harus membuka diri ya, bukan Ya. terbuka ya maksudnya. Ya bukan yang negatif ya, tapi yang positif. Betul. Jadi Itu gimana, Kak? untuk keluar daerah mungkin itu salah satu hal penting untuk meningkatkan nama kedai kita, nama usaha kita. Entah itu kedai kopi, entah itu jualan baju atau segala bisnis yang kita jalani toh. Kalau untuk kopi sendiri, kita untuk keluar daerah hal yang sangat direkomendasikan untuk keluar. Entah ikut kegiatan misalnya festival kopi atau expo-expo yang lain di luar, itu sangat penting untuk
meningkatkan Kemampuan juga kemampuannya. Kita punya ilmu yang ada di kota ini, nah tapi tidak ada di kota lain. Jadi kita sharing sharing ya. antara daerah kayak. Oke, berarti kalau Kak Faisal juga gitu. Pernah ini kan ikut yang expo itu ya? Ya, jadi pengalaman kami selama kami berdiri kurang lebih kami mengikuti pameran kurang lebih hampir 10 lebih kalau nggak salah. Termasuk di lokal juga dari Pemda, terus kebetulan juga pernah dari RRI. Terus juga festival kopi yang diadakan Bank Indonesia di Jayapura. Kami juga terbesar itu kita ada 3 event. Jadi di Biak itu di Sel Teluk Cendrawasih masih sama dengan Pak Jokowi, Pak Presiden. Terus juga yang kedua itu kita di Merauke sama Pak Sandiaga Uno. Terus ketiga kita pernah di GCC sama Pak Presiden Jokowi juga. Ada salah satu BUMN juga hire kami untuk ke sana. Untuk tahun ini kami dipercayakan lagi. Jadi perwakilan UMKM terkurasi ekspor untuk perwakilan Papua. Jadi nanti di ISBSD itu kurang lebih 1000 UMKM se-Indonesia. Nanti kita expo di sana ada kurang lebih 34 negara. Kami sudah deal di 3 negara. Untuk bayarnya Kanada, Dubai sama Jepang. Gitu. Untuk sejauh ini akhir tahun kemarin itu kita pameran di China. Di China. Ya, betul. Tapi kebetulan saya tidak bisa hadir karena istri saya pas lagi nunggu hari lahiran. Gitu. Jadi kami jadi pihak perbankan mereka membawa produk kami, sekalian data-data yang kami berikan untuk pameran di sana. Oke, luar biasa. Jadi sepak terjangnya bukan tidak main-main ya. Ya, betul. Tapi sudah luar biasa. Oke, Kak Hanum dan Kak Faisal ini mungkin terakhir ya. Nah ini kalau misalkan kan terkait dengan promosi gitu ya, baik itu Kasuari Kopi juga kedai Komoke Kopi. Nah ini pasti sudah melibatkan yang namanya teknologi gitu ya. Oke, jadi harus melek teknologi gitu. Nah ini apa saja nih yang bisa teman-teman juga pemirsa podcast RRI Nabire ini tahu? Oh kalau mau kunjungi atau mau pesan kopi di Komoke atau di Kasuari itu lewat akun media sosial apa saja nih gitu. Oke. Itu di mana saja? Di Kak Faisal dulu boleh ya? Oke, saya juga terima kasih kepada teman-teman RRI. Kami berkembang juga salah satunya dengan RRI. Jadi kita jadi media partner kalau nggak salah ya sekarang ini. Untuk promosi-promosi produk kami hingga saat ini. Kebetulan kami berada di Jalan Samratulangi OYH, juga ada di pusat oleh-oleh kopi Papua di Bandar Udara Nabire do Autorure di Gate 2 lantai 1. Kita juga ada di beberapa outlet oleh-oleh di tanah Papua juga. Kami juga menggunakan sosial media @kopi_kasuari di Instagram, Facebook, WhatsApp di 081247090044. Kami juga ada di Shopee. Padi UMKM. Jadi teman-teman yang ingin mau order atau mau sekedar sharing tentang kopi atau mau kerjasama mungkin, silakan hubungi nomor kami. Iya, di bawah sini nih ya. Iya. Oke, kalau Kak Hanum boleh itu di mana biasa kalau mau sekedar pesan kopi di Komoke gitu. Ya, sebelumnya terima kasih untuk RRI Nabire. Sekali udara tetap di udara. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan gak sih? Jadi yang mau singgah kebetulan kita pas di depan kantor RRI Jalan Merdeka di halaman Toko Gunung Moria. Nah, untuk apa cabang mungkin kita belum ada. Kita masih di sini satu di depan RRI. Untuk media sosial kita ada Facebook Komoke Kopi. Untuk Instagram ada juga kita
setiap hari buka jam 10 sampai jam 11 malam. Take away juga Kak ya? Untuk take away kita ada kopi botol 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Oke. Kita juga sediakan cup untuk cup panas, dingin ada. Panas, dingin gitu ya. Untuk media sosial lainnya yang Instagram @komoke.kopi dan WhatsApp 0822 4834 2969. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Sehingga Oke. siapa tahu betah. Iya. Jangan singgah tapi tak sungguh ya. Harus singgah dan bersungguh-sungguh ya. Oke, pemirsa podcast RRI Nabire, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita sudah bahas cukup banyak sekali tadi ya, yaitu tentang filosofi kopi ya, bukan hanya sekedar minuman tapi gaya hidup. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih. Makasih Kak Faisal ya. Terima kasih banyak. Sudah hadir, luar biasa. Terima kasih Sukses untuk banyak. sore kopinya. Kak Hanum makasih juga. Iya, Kak Hanum ini kalau dilihat-lihat seperti latte gitu ya. Manis gitu. Oke, makasih Kak Hanum ya, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Komoke Kopi yang sudah menyediakan ruang bagi kita, sudah jadi rumah kedua ya, tertarik saya dari rumah kedua. Oke, dan untuk pemirsa, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya ya, dalam podcast RRI Nabire, obrolan menarik dan inspiratif. Jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye. Terima kasih Anda sudah mengikuti podcast obrolan menarik dan inspiratif bersama RRI Nabire. Nantikan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa.